Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rati Wulandari dengan NIM F1 F1200006. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang fisiko-kimia lanjutan. Nah, yang pertama ada metode fisiko-kimia lanjutan yang terdiri atas A. Kolorimetri, spektrofotometri, fluorofotometri. Kemudian yang B ada pengukuran refraktometri, dan yang C ada pengukuran fisikositas. Nah, diawali dengan yang pertama ada kolorimetri, merupakan suatu metode analisis kimia yang didasarkan pada tercapainya kesamaan warna antara larutan dan sampel standar dengan menggunakan sumber cahaya polikromatis dengan detektor mata. Metode kolorimetri terbagi atas dua bagian, yaitu yang pertama ada metode kolorimetri visual, yaitu menggunakan mata sebagai detektornya. Kemudian yang kedua ada metode fotometri, yaitu menggunakan fotosel sebagai detektornya. Kolorimeter adalah alat yang digunakan dalam kolorimetri, yang digunakan untuk mengukur warna. Alat ini sensitif terhadap cahaya yang diukur dan berapa banyak warna yang diserap oleh sebuah benda atau zat. Prinsip kerja kolorimeter yaitu ketika cahaya melewati sebuah benda, maka sebagian dari cahaya diserap dan akibatnya terjadi penurunan dalam berapa banyak cahaya yang dipantulkan oleh mediumnya. Yang kedua ada spektrofotometri, yaitu teknik eksperimen yang digunakan untuk mengukur konsentrasi zat terlarut dalam larutan tertentu dengan menghitung jumlah cahaya yang diserap oleh zat tersebut. Manfaatnya, karena senyawa tertentu juga akan menyerap panjang gelombang cahaya berbeda pada intensitas yang berbeda. Spektrometer adalah alat yang menghasilkan sinar dari spektrum dengan panjang gelombang tertentu. Spektrometer memiliki alat pengurai seperti prisma yang dapat menyeleksi panjang gelombang dari sinar putih. Sedangkan fotometer adalah alat pengukur intensitas cahaya yang ditransmisikan atau yang diabsorpsikan. Yang ketiga ada fluorofotometri, adalah pengukuran cahaya fluoresken untuk memeriksa integritas lapisan batas mata yang berbeda. Metode ini digunakan untuk memeriksa sawar cairan-cairan, sawar darah, retina, aliran cairan, permeabilitas epitel kornea, dan dinamika aliran mata. Fluorofotometer merupakan alat yang digunakan dalam fluorofotometri dengan metode analisa yang digunakan untuk mengetahui kadar sampel yang memiliki gugus fenil dan dapat berpendar. Contohnya, vitamin B2 atau riboflavin. Kemudian selanjutnya ada lagi pengukuran refraktometri. Refraktometri adalah metode pengujian sifat fisikokimia suatu zat dengan mengukur indeks biasnya. Indeks bias diukur menggunakan alat yang disebut refraktometer. Indeks bias selalu merupakan fungsi suhu dan panjang gelombang, sehingga harus dikontrol secara tepat selama pengujian. Refraktometer AB adalah sebuah alat yang ditemukan oleh orang Jerman yang bernama Zeiss AB, yang digunakan untuk mengukur indeks bias suatu zat cair, zat padat yang transparan, film, dan serbuk.
Prinsip pengukuran dapat dibedakan oleh cahaya, penggembalaan kejadian, total refleksi. Ini adalah pembiasan atau refleksi total cahaya yang digunakan. Metode pengukurannya didasarkan pada prinsip bahwa cahaya yang masuk melewati prisma cahaya hanya bisa melewati bidang batas antara cairan dan prisma kerja dengan suatu sudut yang terletak dalam batas-batas tertentu yang ditentukan oleh sudut batas antara cairan dan alas. Ada 3 jenis refraktometer yang dikenal, yaitu hand refraktometer, refraktometer imersi, refraktometer AB. Selanjutnya ada pengukuran viskositas. Viskositas ialah suatu cara untuk dapat menyatakan berapa daya tahan dari aliran yang diberikan terhadap suatu cairan. Kebanyakan dari viskometer digunakan untuk dapat mengukur kecepatan suatu cairan yang mengalir melalui pipa gelas. Definisi lain dari viskositas ini merupakan suatu ukuran yang menyatakan kekentalan dari suatu cairan atau fluida. Pengukuran viskositas dari fluida penting dilakukan untuk mengetahui kemampuan fluida menahan gaya geser. Metode pengukuran viskositas fluida dengan menggunakan silinder konsentrik putar. Viskositas ditentukan berdasarkan jumlah torsi pada dasar silinder dan selubung silinder. Metode pengukuran dengan aliran pada pipa kapiler. Viskositas ditentukan berdasarkan laju aliran volume dan pengukuran penurunan tekanan aliran fluida. Viskositas juga dapat diukur dengan cara mengukur laju cairan dengan melalui tabung berbentuk silinder. Nilai dari viskositas juga bisa atau dapat menentukan kecepatan mengalirnya cairan. Viskositas pada cairan tersebut tentu dapat diukur dengan beberapa cara oleh sebuah perangkat yang disebut dengan sebutan alat ukur kekentalan ataupun juga viskometer. Hal tersebut baik dapat mengukur waktu yang kemudian dibutuhkan pada suatu cairan sehingga berindah, yakni dengan sejauh jarak tertentu itu dengan melalui tabung ataupun juga jarak tertentu itu dengan melalui tabung yang membutuhkan waktu di sebuah objek, yakni dengan suatu ukuran tertentu serta juga kepadatan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.